Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi tentang ruang kolaborasi modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak yang merupakan kelompok gabungan dari 2 pengajar praktik. Kami difasilitatori oleh Ibu Emma Romayah Magister Pendidikan dan pengajar praktik kami diantaranya Ibu Ambar Restika Suryandaru Magister Psikologi dan Bapak Agus Lumbantoruan Sarjana Pendidikan. Adapun kami calon guru penggerak terdiri atas Ibu Puji Hartini, Bapak Afandi Muhajirin, dan Ibu Nur Indrasari. Sebagai pembuka untuk tugas ruang kolaborasi pada modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan. Sebagai pendidik, tentunya akan selalu dihadapkan pada suatu situasi atau masalah yang mengandung dilema etika maupun bujukan moral. Pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru atau pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional, agar proses pengambilan keputusan dilakukan dengan kesadaran penuh akan berbagai pilihan dan konsekuensi yang akan terjadi, dengan harapan keputusan yang kita ambil tepat dengan resiko sekecil-kecilnya. Kemudian terkait dengan kasus, berikut akan kami jabarkan kasus yang kami analisis pada ruang kolaborasi modul 3.1. Amir adalah seorang siswa kelas 9. Dalam kesehariannya, Amir merupakan siswa yang terkenal tidak sopan terhadap guru. Sering bertingkah yang menyebabkan guru kurang nyaman di kelasnya. Hampir semua guru menyampaikan bahwa Amir selalu remedial. Bahkan pernah didapati Amir bertengkar dengan teman beda kelasnya di sekolah. Pak Indra selaku wakil kepala bidang kesiswaan yang mendapati hal tersebut langsung menindaklanjuti tindakan Amir. Amir pun bersedia meminta maaf kepada temannya karena pertengkaran yang terjadi. Tapi beberapa hari kemudian, Amir didapati oleh masyarakat bahwa akan melakukan aksi tawuran dengan sekolah lain sepulang sekolah. Namun berhasil dicegah oleh masyarakat. Tindakan Amir dianggap meresahkan masyarakat hingga pada akhirnya hal tersebut dilaporkan oleh masyarakat kepada Pak Indra melalui telepon. Mendengar hal tersebut, keesokan harinya Pak Indra memanggil Amir untuk klarifikasi berita yang didapatkan oleh Pak Indra. Melalui dialog yang dilakukan oleh Pak Indra bersama Amir, ternyata Amir mengakui bahwa terlibat dalam rencana tawuran yang dilakukan, serta adanya bukti berupa foto dalam laporan yang diberikan oleh masyarakat juga diakui oleh Amir. Akhirnya, Amir meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kendati demikian, Pak Indra tetap melakukan pemanggilan pada orang tua Amir guna pembinaan berkelanjutan untuk Amir. Pada saat pemanggilan orang tua, didapatkan informasi bahwa Amir adalah korban broken home yang ternyata sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari ayahnya, seperti dipukul dan dibentak. Mendapati info tersebut, Pak Indra juga melibatkan Pak Adi sebagai kepala sekolah. Mediasi pun dilakukan oleh pihak sekolah dengan orang tuanya. Pak Indra menjelaskan bahwa Amir sering berulah di kelas, tidak sopan dengan guru, sering bertengkar dan menunjukkan contoh tidak baik terhadap siswa lain, termasuk aksi tawuran yang dilakukan oleh Amir dengan sekolah lain. Sebelum mediasi dilakukan bersama orang tua, wali kelas dan BK
sudah berkali-kali melakukan pendampingan dan pembinaan. Namun, disayangkan sekali bahwa Amir tidak menunjukkan perubahan ke arah lebih baik, justru melakukan tindakan lebih ekstrim. Mendapati informasi tersebut, Pak Agus sebagai ayah Amir murka dan emosi karena anaknya dianggap mempermalukan dirinya. Berdasarkan pertimbangan guru, wali kelas, BK, dan wakil bidang kesiswaan, akhirnya Pak Adi selaku kepala sekolah memberikan pilihan untuk memutasikan Amir ke sekolah lain karena tindakan Amir sudah melebihi batas kewajaran sebagai siswa di sekolah tersebut. Orang tuanya pun menyetujui hal tersebut. Namun, beberapa hari kemudian, orang tua Amir melaporkan kepada pihak sekolah bahwa Amir tidak bisa pindah sekolah karena kendala dapodik yang sudah melebihi batas cut-off sinkron, sehingga sekolah tujuan yang dipilih tidak bisa menerima Amir. Kalaupun memaksa, bisa dilakukan pada semester genap atau tahun depan. Mendapati hal tersebut, Pak Adi dan Pak Indra mempertimbangkan kembali keputusan yang dibuat. Pak Adi mencari informasi terkait dapodik sampai ke suku dinas pendidikan. Ternyata dibenarkan bahwa untuk bulan September sudah tidak bisa input data siswa baru karena sudah cut off pada bulan Agustus akhir. Melihat dari sisi Amir, dia adalah seorang siswa yang memiliki hak untuk belajar. Jika Amir dibiarkan begitu saja sampai batas dapodik bisa dimasukkan kembali, dikhawatirkan Amir semakin tidak terarah dan bertindak lebih ekstrim di masyarakat. Karena di dalam rumahnya saja Amir tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Melihat hal tersebut, Pak Adi dan Pak Indra mencari solusi terbaiknya agar Amir tetap bersekolah dan mendapatkan bimbingan, agar ada perbaikan pada diri Amir demi masa depan Amir. Pak Adi akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Amir bersekolah kembali secara bersyarat dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta disepakati oleh orang tuanya dan dalam pemantauan baik di dalam sekolah, rumah, dan masyarakat. Untuk mencegah adanya miskonsepsi dan miskomunikasi dengan guru yang awalnya sepakat memutasikan Amir, akhirnya Pak Adi merapatkan keputusannya bersama semua guru dan memberikan penguatan terkait kondisi Amir akan kebutuhan dampingan dalam dirinya, serta alasan mengapa kesempatan belajar kembali diberikan kepada Amir. Harapannya, semua guru tidak memandang sebelah sisi dari Amir dan memohon kebesaran hati serta keikhlasan mendampingi Amir. Tak lupa, Pak Indra mengajak semua guru untuk bersemangat dan maksimal mendampingi siswa di sekolah, agar pembelajaran berjalan dengan baik dan berpihak pada murid, termasuk Amir, serta menanamkan karakter baik dengan tujuan agar kasus Amir tidak terulang lagi dan menjadi pembelajaran bermakna untuk semuanya. Berdasarkan kasus yang telah kami paparkan, paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Paradigma yang digunakan adalah paradigma dilema etika. Benar bahwa situasi kepala sekolah, guru, teman, dan masyarakat melihat siswa tersebut bermasalah. Namun, benar bahwa siswa tersebut akan dimutasikan, namun terdapat kendala dapodik.
Sehingga dari hal tersebut kita bisa menentukan bahwa ada dua paradigma yang muncul. Yang pertama, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Hal ini muncul pada situasi adanya hak siswa untuk mendapatkan pendidikan dan pendampingan melalui pembelajaran di sekolah di tengah kondisi siswa yang butuh perhatian dan kasih sayang. Sedangkan paradigma yang kedua yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Hal ini muncul dari pertimbangan masa depan siswa berupa harapan sukses melalui jalur pendidikan di usia sekolah. Jika diputus sekolahnya, maka akan berdampak pada hal yang lebih besar. Pada poin yang kedua, terkait dengan prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Adapun prinsip yang digunakan untuk mendasari pengambilan keputusan yaitu care-based thinking. Karena siswa tersebut merupakan siswa kelas 9 yang sudah menjelang kelulusan. Siswa tersebut juga merupakan korban broken home dan sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya. Namun, siswa tersebut masih tetap memiliki hak belajar untuk masa depannya. Yang selanjutnya adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Paradigma yang digunakan adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dilihat dari sisi hak belajar siswa di tengah kondisi siswa yang butuh pendampingan, perhatian, dan kasih sayang meskipun siswa tersebut kerap melakukan pelanggaran peraturan di sekolah seperti bertengkar, tidak sopan terhadap guru, bahkan terlibat aksi tawuran. Dan paradigma yang kedua adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Dilihat dari tindakan siswa saat ini dan masa depan siswa dengan optimis ada perubahan dari siswa tersebut. Pada poin yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Pada kasus tersebut tentunya yang terlibat adalah siswa, orang tua, guru, wakil kepala bidang kesiswaan, dan kepala sekolah. Pada poin ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama, anak tersebut membutuhkan bimbingan karena sering terlibat tawuran. Kedua, ketidaksenangan guru karena tindakan siswa yang melebihi batas kewajaran. Yang ketiga, siswa tersebut sering memicu pertengkaran sesama teman. Yang keempat, siswa tersebut butuh perhatian orang tua. Yang kelima, orang tua sudah berniat memindahkan anaknya ke sekolah lain, namun terdapat kendala dapodik karena tidak bisa mutasi pada bulan September. Yang selanjutnya, kepala sekolah sudah mencari dan memastikan informasi terkait pemindahan siswa tersebut berdasarkan dapodik. Selanjutnya langkah keempat. Poin yang pertama, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Sejauh kami memahami kasus tersebut, tidak ada bentuk pelanggaran hukum. Hanya saja tindakan siswa tersebut sudah meresahkan masyarakat. Poin yang kedua, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Ternyata tidak ada bentuk pelanggaran peraturan atau kode etik profesi pada kasus tersebut. Yang ketiga, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini atau uji intuisi? Ya, ada. Karena benar bahwasanya kendala dapodik
ketika mau memutasikan siswa tersebut. Namun, ketika akan dimutasikan, ada kendala waktu batas cut-off. Yang keempat, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Tentu saja tidak nyaman, karena dapat merusak nama baik sekolah akibat tindakan siswa. Kemudian pandangan baik masyarakat terhadap sekolah berkurang, serta citra sekolah menjadi buruk. Namun, kebetulan kasus ini tidak viral di masyarakat. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Sebelum membuat keputusan, pasti ada rasa kecewa, sedih, dan marah. Namun, akan tetap mengambil keputusan untuk memindahkan anak tersebut. Pada langkah kelima, paradigma mana yang terjadi? Yang pertama, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dilihat dari sisi anak yang sudah di kelas 9 dan merupakan akhir dari jenjang pada masa SMP dan merupakan korban broken home dan membutuhkan bimbingan serta perhatian. Yang kedua, ada paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Hal ini dilihat jika diputuskan sekolahnya, maka akan berdampak pada masa depan siswa tersebut. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Prinsip penyelesaian yang digunakan adalah care-based thinking, karena siswa diberikan kesempatan untuk belajar kembali di sekolah dan mendapatkan bimbingan. Yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, atau yang disebut dengan investigasi opsi trilema? Tidak ada, karena keputusan tersebut sudah menjadi keputusan terbaik sesuai dengan prosedur penyelesaian masalah yang diawali dari rule-based thinking, yaitu melalui pengarahan siswa terhadap aturan sekolah, pendampingan secara individu baik dari wali kelas, BK, dan kesiswaan. 8. Apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan yang diambil yaitu memberikan kesempatan siswa tersebut untuk belajar dan dibimbing kembali dengan catatan siswa tersebut harus merubah perilaku dan dalam pantauan berkala serta kesepakatan dengan orang tua. Yang ke-9, dilihat lagi keputusannya dan refleksikan. Untuk menghadapi kasus yang serupa, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu perbaikan. Di antaranya, melakukan tindakan preventif agar mencegah terjadinya kasus yang serupa. Kedua, melibatkan orang tua, masyarakat, dan pihak terkait untuk menyepakati dan mempertegas peraturan sekolah. Ketiga, melibatkan pakar atau narasumber untuk mengadakan sosialisasi tentang akibat tawuran dan lain sebagainya. Yang keempat, melibatkan seluruh warga seperti siswa, guru, dan pihak yang terkait untuk membangun kesadaran diri dalam menaati peraturan sekolah. Bagian terakhir dari ruang kolaborasi ini adalah daftar tugas, yaitu terkait dengan beberapa pernyataan yang disematkan di dalam tabel. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan analisis kasus berdasarkan tugas ruang kolaborasi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan pemimpin. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.